Assalamualaikum sahabat kembar. Hai hai hai, ketemu lagi di Daily Story Keluarga Kembar. Lama banget ya Bubu nggak bikin video konten keseharian Bubu dan keluarga kembar, karena mood boosternya itu belum dapet ya. Jadi meskipun video itu udah numpuk banget, tapi Bubu belum sempet buat ngisi suara dan ngedit videonya. Nah, kebetulan ini memorinya udah full, jadi ya mau nggak mau harus diisi videonya biar beberapa video yang udah numpuk di memori handphone bisa dihapus. Oke, ini dia keseharian Bubu. Seperti emak-emak pada umumnya, tiap harinya Bubu itu harus ngerjain kerjaan rumah. Meskipun beberapa orang ada yang bilang, Bubu tiap hari bisa rapi, bisa warawiri kesana kemari, itu ngerjain kerjaan rumah gak sih? Nah, ini dia sebagian videonya akan Bubu jawab ya. Jadi seperti emak-emak pada umumnya, tiap pagi itu Bubu pasti jadi tim huru hara seperti helikopter. Jadi kalau pagi ada ngerjain kerjaan rumah, ada ngerjain bikin sarapan, ada ngerjain ngurusin anak-anak mau berangkat sekolah, ya itulah tugas emak-emak kalau pagi udah numpuk banget dengan berbagai kerjaan rumah. Masya Allah, tabarakallah, semoga emak-emak di luar sana dan mamah-mamah muda yang masih menyesuaikan kegiatannya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan mental, karena sejatinya aslinya benar-benar ya menyesuaikan kebiasaan dulu gadis bisa hidup sendiri hanya cukup merawat diri sendiri, sekarang harus benar-benar tempur di arena kehidupan nyata. Nah, seperti pada umumnya pagi itu Bubu beres-beres pakaian, nyuci-nyuci, bikin sarapan dan bersih-bersih rumah ya. Meskipun masih numpang hidupnya sama mama, tapi ya mungkin karena Bubu anak perempuan satu-satunya, jadi mau nggak mau harus menemani mamah tercinta, ibu negaraku. Nah, jadi kalau pagi meskipun masih ada mama, tetap semua kerjaan itu Bubu kerjain sendiri ya. Jadi buat yang bilang, enak ya Bubu ada mamahnya, jadi segala sesuatu dikerjain sama mama. Kita selalu kolaborasi. Ketika Bubu bisa ngerjain nyuci ataupun apa, tugas mama ngelipetin. Karena sejatinya Bubu paling males ngelipetin baju gitu. Kalau masak, kalau Bubu ada mood, Bubu masak. Kalau nggak ada mood, ibu negara yang masak. Pokoknya yang penting masalah nyuci, nyapu, beres-beres, nyetrika, ngurusin anak-anak, oke lah. Tapi urusan masak, aslinya Bubu itu paling males. Tapi entah kenapa bisaannya Bubu bisa jualan masakan. Tapi aslinya sejatinya Bubu tuh paling males ngerjain kerjaan rumah itu ya memasak. Tapi males-males gini tetap ya masak mah agak-agak bisa. Barangkali nantinya ibu mertua bertanya, anaknya pernah dimasakin gak sama istrinya? Setidaknya suamiku bisa menjawab bahwa Bubu pernah masakin ayah gitu. Aye. Nah, setelah bikin sarapan, menu yang simpel-simpel aja, yang penting anak-anak bisa buat bikin sarapan pagi gitu. Pasti ibu negara pagi itu riweuh ngurusin ini itu ya. Biasanya Bubu bisa mungkin bikin sarapan yang simpel meskipun nggak sulit ya. Nah, setelah beresin kerjaan rumah beres, Bubu itu nggak cuman diem ya, pasti beresin kerjaan buat jualan. Maklum, wanita entrepreneur ya gini, selain ngurusin kerjaan rumah, tetap aja mau produktif untuk cari cuan ya, jualan gitu.
Meskipun pada kenyataannya orang bilang ngapain sih jualan padahal suami udah nyukupin kebutuhannya. Kayaknya jiwaku meronta-ronta deh karena sejatinya prinsip Bubu mau menghabiskan masa muda Bubu secara produktif. Ya, meskipun dengan hal-hal yang mudah, tapi seenggaknya Bubu masih produktif, menghabiskan masa muda untuk masa depan kembar empaten. Setelah kelar masak, ya beginilah kelakuan Bubu. Ngasih anak-anaknya makan. Kalau tanya kenapa mereka makan-makan sendiri, karena kalau Bubu nyuapin mereka itu kadang-kadang masih banyak kerjaan di belakang sana yang harus Bubu kerjakan. Setelah mereka beres makan, beres mandi, ya gitu Bubu biasanya bagi-bagi duit. Jadi kalau pagi itu udah ada sawer bang gitu. Kenapa bilang sawer bang? Karena Bubu kalau bagi-bagi uang itu udah berasa sawer. Maklum anak kita banyak ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bye bye. Salam kedai kembar.